Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua, salam sehat, salam sukacita. Puji Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita beribadah di rumah kita, tapi kita tetap yakin dan percaya kuasa Allah, anugerah Allah tetap dianugerahkan di tengah-tengah rumah tangga kita. Baiklah, kita mempersiapkan hati kita persiapkan jiwa dan pikiran kita untuk kita menghadap tahta Allah Bapa di surga. Sebelum kita memasuki ibadah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian kita bersukacita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekalipun kita berada di rumah, mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Naung manaik doho lautu surgodo. Jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa masing-masing untuk kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Engkau adalah Allah yang kami puji. Engkau adalah Allah yang kami sembah. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau telah mengampunkan dosa kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Bapa, supaya kami bisa menjalankan segala perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas pengampunan dosa-Mu terhadap kami semua umat-Mu. Amin. Firman penyegaran iman diambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pembacaan responsoria diambil dari kitab Mazmur 47 ayat 2-10. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita bersama-sama, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi dan segala sesuatu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dari pujian NRM Metodis nomor 155 ayat 1 sampai 2, tambahlah kasih akan Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Salam jemaat Tuhan,
Kita bersyukur pada hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pengumuman bagi kami pada saat ini adalah pada hari Minggu kita tetap mengadakan ibadah seperti biasanya, ibadah pagi berbahasa Indonesia dan ibadah siang berbahasa Batak serta ibadah sekolah minggu. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar, maha kuasa, maha agung Engkau Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu, kebaikan dan kemurahanmu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, ketika kami boleh beribadah Tuhan Yesus, di rumah ini, di rumahmu yang kudus ini, dan di rumah kami masing-masing. Tuhan, tidak ada satupun di dalam kehidupan kami tanpa pengetahuan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau yang menyatukan hati kami untuk sama-sama memohon kepadamu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang sempurna bagi hidup kami. Lewat Tuhan Yesus, pengorbanan anakmu, dan pada saat ini Tuhan Yesus ketika kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat terbaik bagi kami di surga kekal. Biarlah kami menyambut semua Tuhan pengorbananmu, kasih-Mu ini Tuhan Yesus, dengan senantiasa hidup kami Tuhan Yesus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami, bahwa kami harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Biarlah Roh-Mu yang memperlengkapi kami untuk melakukan semuanya itu Bapa. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan pada saat ini, ketika firman Tuhan akan disampaikan sebentar lagi oleh hamba-Mu Tuhan. Berilah hikmat-Mu kepadanya, sehingga Tuhan Yesus, apa maksud Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami, kami boleh mengerti Tuhan dan mengartikannya dengan baik oleh pemberitaan dari hamba-Mu ini Bapa. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan, kekuatan dan semangat Tuhan, untuk Tuhan Yesus boleh melewati masa pandemi corona ini Tuhan Yesus. Kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh sehat. Begitu berharganya kesehatan kami rasakan pada saat ini. Bapak, kami berdoa ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini Tuhan Yesus sedang sakit Tuhan Yesus. Khususnya yang sedang sakit COVID ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Engkau terlalu besar Tuhan Yesus dan sangat besar untuk boleh menyembuhkan mereka Tuhan Yesus dari sakit penyakit mereka. Supaya mereka boleh beraktivitas kembali dengan baik Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang menjamah tubuh mereka, menjamah jiwa mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan untuk semua tenaga kesehatan dimanapun berada Tuhan. Yang saat ini Tuhan Yesus memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh melayani. Kesehatan Engkau berikan bagi mereka, semangat Engkau taruhkan Tuhan, supaya mereka boleh melayani dengan kuat Tuhan Yesus, dan mereka boleh melayani dengan sempurna Tuhan Yesus. Kami mempercayakan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang memberikan kesehatan bagi keluarga mereka, ketika senantiasa mereka menanti-nantikan keluarga mereka yang sedang melayani. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa di dalam semuanya itu Bapa. Bapa, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hati dan kemauan yang patuh kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan, terhadap aturan dari pemerintah, supaya kami mampu Tuhan Yesus memutuskan mata rantai COVID ini, dan kami dapat melalui pandemi corona ini dengan baik Bapa. Kami berdoa untuk semua keputusan pemerintah Tuhan, beri hikmat-Mu supaya mereka boleh memutuskan yang terbaik Tuhan untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan Yesus. Bapa, kami terus berdoa, kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan.
Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini Tuhan Yesus sedang belajar online ya Bapa. Hikmat-Mu yang Kau berikan, kepintaran yang daripada Engkau yang Kau berikan Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Bahkan ketika saat ini mereka juga sedang ujian Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh menjawab semua soal dengan benar dan baik Tuhan. Berkati kami semua orang tuanya untuk mendampingi dengan baik Bapa. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan untuk pelayanan yang akan datang Tuhan di gereja-Mu ini. Ketika kami terus masih melayani lewat online Bapa, kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh petugas boleh bekerja sama, bersemangat Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Sehingga yang kami lakukan semuanya boleh untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkaulah pertolongan bagi mereka yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan di dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan para dermawan untuk boleh memperhatikan saudara-saudara kami ini Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh saling membantu satu sama lain. Tuhan, inilah doa kami yang kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkenan di dalam semuanya itu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus ampunkan kami dari ketidakbenaran kami di hadapan Engkau. Sucikan, kuduskan kami dalam darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita pada saat ini memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian. Apa yang kita sembahkan dari buku nyanyian rohani metodis halaman 154. Pujian, nyanyian persembahan, mohon Tuhan memberkati. Sebelum kita memasuki firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samidi Sitorus, kita angkat pujian O Ulu Balang Nagogo. Manaik Tuhan sangat
Salam bagi kita semuanya, selamat kita berkebaktian memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberi hari bagi kami untuk tahun 2020 ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Biarlah sungguh kami penuh dengan kuasa Roh Kudus agar kami semakin memahami dan mengerti dalam melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, khususnya diteguhkan dan dikuatkan oleh peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ini. Ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dalam kebaktian peringatan hari kenaikan ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua, sehingga kami dalam hidup sehari-hari tetap teguh dan kuat melaksanakan kehendak Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, firman Tuhan akan kita dengar dari Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal yang ke-24 ayat 48 sampai dengan 53. Firman Tuhan akan kami baca di ayat 50 sampai 53 saja. Ayat 48 bisa kita baca masing-masing sampai dengan ayat 49. Demikian firman Tuhan untuk memperkaya kita semakin teguh dalam mengimani Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang memenuhi kita. Demikian firman Tuhan tentang kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dengan kekayaan firman Tuhan untuk kita jalani dalam perayaan atau peringatan kenaikan Tuhan Yesus tahun 2020 ini, tema diberikan kepada kita yaitu Yesus Kristus berkuasa. Yesus Kristus berkuasa dalam kerajaan Allah di dunia ini. Yesus Kristus berkuasa dalam kerajaan Allah di dunia ini. Inilah kekuatan kita menjalani hari-hari yang walaupun menyusahkan, menyusahkan hidup kita, tetapi karena kekayaan atau kekuatan iman kita dalam mengaminkan tema ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, bahwa Yesus Kristus berkuasa dalam kerajaan Allah di dunia ini. Walaupun pada sekarang ini hidup manusia sepertinya khawatir dan ketakutan. Manusia khawatir dan ketakutan, dilanda oleh gelombang virus corona. Tapi saat ini pada waktu kita memperingati hari kenaikan Yesus tahun 2020 ini, saat manusia dalam krisis,
keimanan, krisis dalam keberanian, krisis dalam hidup. Firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 48 sampai dengan 53, aku percaya, aku yakin harus meneguhkan dunia gereja dalam berjalan di jalan yang sukar sekalipun, di jalan yang membahayakan sekalipun, karena ada jaminan bagi kita Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus berkuasa. Ya, ini hanya bagi orang beriman bahwa Yesus Kristus berkuasa dan dunia ini harus diakui orang beriman adalah kerajaan Allah. Ya, jadi kekuasaan Yesus Kristus dan dunia ini kita akui kerajaan Allah, tidak ada satupun mengganggu hidup kita dalam berjalan setiap hari. Bagaimana itu bisa terjadi Bapak Ibu serta saudara-saudara? Itu hanya terjadi seperti zaman Yesus sebelum terangkat ke surga, apabila Allah membuka hati dan pikiran para murid. Apabila di zaman sekarang ini Allah membuka hati dan pikiran kita, pastilah tanpa ada keraguan bahwa kita berjalan dengan tenang. Ini harus kita nyatakan di tengah dunia yang gelisah, di tengah dunia yang ketakutan, sebagai murid Kristus, sebagai saksi Kristus harus menyatakan bahwa kita harus tenang dan damai. Itu bisa terjadi Bapak Ibu serta saudara-saudara bagi siapa? Bagi orang yang sudah Allah membuka hati dan pikirannya, sehingga kita dalam dunia gereja menjadi orang yang beriman. Bapak Ibu serta saudara-saudara, orang beriman di dalam situasi keadaan yang bagaimanapun harus tetap mempunyai reputasi yang baik. Ya, reputasi yang baik. Kenapa bisa kita memiliki reputasi yang baik? Karena Yesus Kristus mempunyai reputasi yang baik, bahkan dia juru selamat. Ya, pengikutnya atau muridnya harus wajib. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan menikmati kebaikan dan kasih Allah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang keren. Reputasi yang baik ini apa? Yaitu seperti murid itu, seperti Yesus, jujur, ya kan? Jujur. Selain jujur, dia punya karakter yang baik, ya, karakter yang baik. Itu yang kita tunjukkan dalam dunia yang mengharukan ini, dalam dunia yang menakutkan ini, tapi kita mempunyai reputasi yang baik karena dasar kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga yang kita peringati hari ini. Mengapa bisa kita di dalam dunia gereja mempunyai reputasi yang baik? Karena ada Roh Kudus, ya, yang bekerja, bukan kekuatan kita, bukan pengetahuan kita, tapi Roh Kudus yang membuat kita memiliki reputasi yang baik di zaman ini, Bapak, Ibu serta saudara-saudara yang kekasih. Tidak ada ketakutan, tidak ada takut dan mundur bagi gereja yang dikuasai Roh Kudus seperti zaman murid-murid, penganiayaan, ya, mati martir dan segala bentuk pada abad pertama itu. Murid-murid Yesus berani bertarung dan berjuang karena mereka mempunyai reputasi yang baik dan jujur. Dunia gereja bagaimana? Ya, perlu dipertanyakan kepada kita. Berjuanglah gereja itu terus menerus dan mempertahankan kedudukan gereja yang baik itu dan dapat menjadi teladan Bapak Ibu serta saudara-saudara. Mengapa bisa? Kalau kita baca di ayat 44 sampai 45 dikatakan, mengapa dunia gereja mampu bersaksi dengan kuasa Roh Kudus? Karena gereja kita dalam perjanjian baru ini, itu tugas penggenapan kita. Dan kita semua paham tentang
akan kitab suci. Paham? Inilah kekuatan dunia gereja salah satunya. Kalau kita baca di ayat 44 sampai 45 dikatakan bahwa penggenapan dan paham akan kitab suci. Ini gereja mula-mula. Mereka menggenapi firman Tuhan dan sudah paham akan kitab suci. Mereka terus menyatakan kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah di seluruh kesaksian hidupnya supaya gereja dapat bersaksi. Bapak, Ibu, serta saudara. Ini salah satu wasiat rohani dan harus bergema pula dalam iman gereja. Penggenapan dan paham akan kitab suci ini salah satu wasiat rohani dan bergema iman kita di tengah perjuangan, apalagi pada zaman COVID ini. Perlu Bapak Ibu, wasiat rohani harus terus memperkaya iman kita, memperkaya pengetahuan kita untuk tetap teguh berdiri dalam kebenaran Allah di dunia ini. Karena ini disaksikan oleh gereja mula-mula di abad pertama Masehi. Ya, mereka bertarung, iman mereka pertaruhkan, pengetahuan mereka pertaruhkan, sehingga dunia gereja pada abad pertama itu disukai semua orang. Disukai semua orang karena perkataannya dan perbuatannya dan kesaksiannya. Ya, ini gereja yang perlu tunjukkan di abad atau di tahun 2020 ini. Kesaksian gereja harus dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus tahun 2020 ini harus bersaksi seperti abad pertama. Mereka, dunia gereja mula-mula itu disukai oleh semua orang karena kesaksian, perkataan dan tindakan mereka. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman COVID, corona ini, ya, dunia gereja begitu. Siapa yang tidak makan mereka beri. Nah, itulah dunia gereja abad pertama itu. Dunia gereja dibutuhkan sekarang. Bersilaturahmi, Bapak, Ibu, serta saudara. Itu penggenapan dan orang yang sudah paham tentang kitab suci. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3:16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada. Berbalik kepada Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, sehingga tidak ada ketakutan menghadapi dunia yang kacau sekalipun. Ya, ini baru hanya virus corona, ya. Tapi ketakutan dunia gereja, mungkin dunia gereja, tapi dunia orang beriman mampu menunjukkan kesaksian seperti gereja mulai bertarung di dalam dunia kafir sekalipun, mampu iman mereka pertaruhkan untuk membangun kerajaan Allah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Mengapa mampu? Seperti yang dikatakan Paulus itu, bahwa selubung itu telah diambil dari mereka. Aku yakin kalau manusia gereja tidak mampu bersaksi pada masa kini, berarti masih ada selubung dalam hati, dalam mata kita, dalam hidup kita. Selubung yang membuat hati, pikiran dan hidup kita dibutakan oleh Bapa Allah kita. Saudara-saudara yang kasih, itu yang pertama, penggenapan dan paham akan kitab suci membuat kita mampu berjibaku terus dalam membangun kerajaan Allah walaupun di tengah COVID-19 ini menghantui bangsa dan dunia ini. Yang kedua dikatakan, kalau kita baca di dalam ayat 46 sampai 48, bahwa sengsara, kebangkitan dan keselamatan. Artinya kesengsaraan Yesus itu untuk apa? Keselamatan kita. Jadi tidak ada bagi dunia gereja sebenarnya kekhawatiran dan ketakutan. Kesengsaraan yang kita telah dengar dalam masa raya Paskah. Dan dia kebangkitannya. Untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan. Keselamatan dari mana? Dari segala bentuk kesusahan, penderitaan, bahkan kematian. Tuh orang yang percaya kepada Yesus diberi Tuhan keselamatan, Bapak, Ibu,
serta saudara-saudara yang kekasih. Dengan Yesus dibangkitkan Allah, berarti menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Nah, ini hal yang kedua, bahwa dengan dibangkitkannya Yesus Kristus itu menjadi keselamatan. Dia menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Bahwa Yesus yang bangkit itu dan telah naik ke surga itu, dia Tuhan dan Kristus yang memberi keselamatan bagi kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih. Kalau kita baca dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi 2 ayat 9-11, ya, bahwa keselamatan harus diberitakan dalam nama Yesus. Ya kan, enak ini. Bahagia kita. Keselamatan harus diberitakan dalam nama Yesus. Jadi tidak ada suatu kebimbangan, keraguan bagi dunia gereja. Bukan perkara jabatan, bukan perkara kekayaan. Tapi kalau Tuhan kasih jabatan, Tuhan kasih kekayaan, ya puji Tuhan, ya kan gitu dia. Tapi bukan itu yang menentukan kita bahagia, sukacita dan damai, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih. Tetapi bagaimana kita berbalik. Ya, berbaliklah Bapak Ibu di tahun 2020 ini. Berbaliklah kita dari dosa kita. Dosa apa? Dosa apa kita sendiri yang tahu. Tapi yang penting dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita sangat diajak Bapak Ibu serta saudara supaya kita berbalik dari dosa kita. Artinya bertobat, ya, bertobat juga dikatakan banting setir. Banting setir, kalau apa kan bus atau mobil, banting setir. Supaya apa? Supaya jangan masuk ke lombang, ya kan? Atau ke jurang, ya. Kita semua di tahun 2020 ini setelah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu banting setir, menolong orang dalam masa Covid ini, membangun, ya. Membangun apa? Seturut dengan kuasa Allah dan kehendak Allah dan kasih Allah. Kita semua Bapak Ibu serta saudara-saudara banting setir dalam hidup ini menuruti pola Allah. Ya. Gereja tidak akan mungkin bertigai. Gereja tidak akan mungkin mengeluh, bersungut-sungut kalau jika semua kita baik sebagai pendeta, majelis, lay speaker dan jemaat hidup menurut pola Allah. Hidup menurut kehendak Allah. Inilah dikatakan berbalik dari yang jahat kepada yang baik. Banting setir Bapak Ibu. Kami berharap di tahun setelah selesai ibadah atau kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, semua kita banting setir. Siapa yang percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah. Mari dalam seluruh perkataan kita, seluruh action kita, dia harus menurut pola Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena segala bangsa dipanggil kepada keselamatan ini. Tetapi jika kita tidak sesuai dengan pola Allah, walaupun kita dipanggil, ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kita orang yang terpanggil kepada keselamatan itu, tetapi kita harus berjalan menurut pola Allah. Bukan pikiran kita saja, bukan kekuatan kita saja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih. Mari kita berjalan menurut pola Allah. Setelah kebaktian, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, Bapak, Ibu, serta saudara, walaupun banyak yang kita lihat misteri dalam perjalanan ini, tapi setiap orang yang beriman memiliki mata iman. Misteri Yesus hanya dapat ditangkap oleh iman. Jadi kita Bapak Ibu, setelah peringatan kenaikan Yesus Kristus ini, kita hanya menangkap segala sesuatu yang
mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan, yang mau kita sampaikan, itu kita tangkap lewat mata iman. Jadi kita bukan lagi berjalan dengan mata jasmani saja, tetapi setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berjalan dengan mata iman, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Yang ketiga dikatakan, yaitu Roh Kudus yang dinantikan. Dalam ayat 49 atau Kisah 1 ayat 4. Roh Kudus dinantikan. Ini yang sangat ditekankan oleh Rasul Yohanes juga. Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengantar manusia paham akan Yesus. Roh Kudus mengantar manusia paham akan Yesus. Berkat kuasa Roh Kudus inilah kalau kita lihat ya. Kalau kita tahu sejarah rasul-rasul, gereja ini sampai sekarang termasuk gereja, ya, termasuk di dunia gereja, yaitu orang-orang yang terpanggil. Itu sebabnya ada nyanyian waktu kami sekolah minggu, kau gereja, aku gereja, kita sama-sama gereja, ya, gereja berbicara, gereja bersaksi. Yaitu siapa? Orang-orang percaya, nyatakan. Jadi tidak ada kebimbangan, ketakutan bagi orang-orang yang percaya, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih. Karena ada berkat kuasa yang dikerjakan di situ. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terakhir, keempat, yaitu Yesus naik ke surga. Rasul-rasul bersukacita. Ayat 50 sampai 53. Ya kan? Yesus naik ke surga, rasul-rasul bersukacita. Kan luar biasa itu. Mengapa bisa sahabat kita, saudara kita, keluarga kita meninggalkan kita, tapi rasul-rasul itu bersukacita? Karena mereka sudah paham, sudah mengerti dan mengimani apa yang dikatakan Yesus dalam hidup mereka. Jadi kita pun walaupun situasi COVID ya 19 ini di tengah bangsa kita, mampukah kita bersukacita? Mampu. Kenapa mampu? Karena kita percaya apa yang dikatakan Yesus itu terjadi dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita lihat dalam Yesus naik, rasul-rasul bersukacita, bagaimana Yesus membawa murid ke Baitania, maka mereka bersukacita. Allah, ya, Yesaya. Mengapa bisa bersukacita? Ada keyakinan, ada kepercayaan pada mereka bahwa Allah menuntun mereka untuk bersukacita, sukses dan berhasil, seperti masa Israel kuno dari Mesir ke tanah Kanaan. Allah, kalau kita baca dalam Keluaran 17 dan Bilangan 20, Mazmur 133, Allah menuntun bangsa itu dari Mesir ke tanah Kanaan, menikmati kemenangan. Ya itu, jadi baru COVID, kecilnya COVID ya. Walaupun harus kita tunduk kepada undang-undang dan apa yang dikatakan pemerintah, karena COVID ini supaya cepat selesai, harus tunduk kepada pemerintah. Jangan pula kita jadi pemberontak, orang-orang Kristen jadi pemberontak, jangan. Ya, mengapa berhasil dan sukses orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan? Karena mereka tunduk kepada Allah yang menuntun mereka. Sekarang kita kan bisa pemerintah menuntun kita, tapi jangan karena tuntunan pemerintah kita kehilangan iman. Ya, kehilangan iman. Kita harus hidup tetap melihat. Kalau kita baca di dalam Lukas 24 50-53 ini kan Yesus mengangkat tangannya. Yesus mengangkat tangannya. Kalau kita bandingkan ini dengan Musa tadi, Musa mengangkat tangannya untuk menjamin kemenangan Israel dalam peperangan. Musa mengangkat tangan, ini udah Yesus. Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mengangkat tangan untuk menjamin kita sukses dan bahagia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih. Jadi dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ini mengundang semua pembaca, termasuk kita yang beribadah di gereja atau di rumah, mengundang kita semua dalam Lukas 24 dan Kisah Rasul 1 ini, mengundang kita semua, kita yang sudah mendengar khotbah ini, kita yang membaca kitab ini, supaya sungguh-sungguh kita mengakui, jangan hanya pengakuan, ya. Sama seperti mungkin mahasiswa atau murid, ya, mereka diakui lulus, tapi ada ijazahnya dan dia hidup bisa naik tingkat, bisa naik kelas karena rapotnya naik kelas atau lulus, ya. Jadi mengakui dari kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ini, kita mengakui bahwa dalam dan melalui Yesus, ya. Jadi kalau kita setelah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita mengakui bahwa di dalam dan melalui Yesus Allah telah membawa keselamatan kepada umat manusia. Di dalam Allah telah membawa keselamatan. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini menekankan iman kita supaya melihat dengan nyata dan jelas bahwa Allah telah membawa keselamatan kepada umat yang percaya dan beriman kepadanya. Harapan kami, kenaikan Tuhan Yesus ini melihat dan mengaminkan bahwa kita tidak pernah seorang diri berjalan di dunia yang penuh ketakutan dan kegelisahan ini dan permasalahan ini, karena kita tetap dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup ini supaya kita tentram dan damai berjalan bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, telah mendengar firman-Mu dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53 dan Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kiranya dapat menolong iman kami terbangun dalam menjalani hidup ke depan, memuliakan Allah dan melayani sesama kami, menjadi saksi kami, saksi yang luar biasa, memberitakan keselamatan itu lewat ucapan kami dan tindakan kami di tengah gereja-Mu, tengah lingkungan masyarakat kami dan pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kiranya semuanya hanya pujian kemuliaan bagi-Mu dan kami semua menikmati damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengundang kita semuanya, Bapak Ibu, semua kita berdiri. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Iya. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian dan pujian dan pengajaran. Kita semuanya sama-sama berdiri dan kita menyanyikan kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, mari kita jalani hidup ini dengan berkat Allah saja, sehingga kita hanya hidup untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Kita terima berkatnya. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Amin. Amin.
Salam dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.